Halo, selamat malam, selamat petang. Nah, masih bersama saya Agus Eko Madyo, arsitek pasar. Saya di stasiun Kamakura ya, lihat ya, Kamakura Station di Jepang. Nah, sebagai arsitek pasar ada yang menarik karena di depan saya itu ada street market. Ya, ya kita sebut aja street market Kamakura, kita ke sana ya. Oke, itu di belakang saya ada street market ya. Di Jepang ini banyak sekali street market karena orang banyak berjalan kaki sehingga jalan-jalan ditutup khusus untuk jalan kaki, dan toko-toko kanan kirinya jadi sangat ramai, dan saya menyebutnya sebagai street market. Oke, kita lanjutkan di Kamakura Street Market bersama saya Agus Eko Madyo, arsitek pasar. Nah, ini saya barusan keluar dari stasiun ya. Nah, memang di Jepang ini rata-rata street market itu di-generate oleh orang keluar, terutama keluar dari stasiun karena mereka pulang kerja dan ingin belanja sebelum ke rumah. Ya, ini memang agak turistik kelihatan dengan palang-palangnya, lihat orang yang jualan macam. Tapi sebetulnya kota kecil yang namanya Kamakura ini bukan hanya kota turis ya, dia kota yang organik, punya banyak ya, kayaknya punya banyak tradisi. Lalu orang bekerja dan pulang, sangat mungkin mereka bekerja di Tokyo ya, karena ini kota 1 jam dari Tokyo dan sekitar 15 menit berkereta dari Yokohama. Di para komuter ini pulang, mereka berbelanja, dan inilah yang menghidupkan street market di sini. Ini yang menarik adalah kota kecil sehingga jam segini toko-toko tutup. Ini berbeda di Kyoto atau Tokyo atau Osaka yang sampai jam 9-10 malam toko masih ramai ya. Ya, itu dibandingkan dengan yang di Shibuya misalnya. Oke, kita lihat dulu. Ya, saya mengunjungi Jepang ini di Tokyo ini bersama keluarga saya. Nah, mereka sedang duduk di sana bareng ngobrol mau belanja apa. Kita coba cari di tempat ini kita akan bisa makan apa ini. Oke, ya, sambil saya berjalan tadi anak-anak akan memilih satu menu tertentu. Kita lihat ya menunya apa gitu. Masih bersama saya Agus Eko Madyo, arsitek pasar di Kamakura Street Market. Belok ya. Nah, ini adalah street market yang belum ditutup untuk jalan kaki. Nah, jalur jalan kaki ini adalah hanya dibikin garis dan mobil masih bisa lewat. Tuh lihat ya, mobil masih bisa lewat, dan jalan kaki ya, ini ada di samping. Artinya street market di Jepang itu tumbuh organik. Ketika sudah sangat ramai oleh jalan kaki baru ditutup. Itu. Wah, ini benar-benar jalan biasa ya. Nah, ternyata kami harus keluar dari zona pasar ya. Itu adalah the end of the street, dan mulai jalan besar ya. Jadi karakter street market akan berhenti, akan selesai. Dan di depan ada stasiun. Itu yang ya. Tadi dari stasiun Kawamura itu, ini relnya. Dan memang orang Jepang itu artistik ya. Jadi kolong rel aja didesain dengan bagus. Oke, kita tunggu lihat. Nah, itu kolong rel. Nah, stasiun itu yang dash meter ya. Nah, bagus. Sebetulnya saya sudah keluar dari street market, tapi ya ini saya mengikuti alur orang belanja ketika pulang kerja. Ini ada nih toko sayuran, toko buah-buahan. Nah, ini di Jepang itu memang tidak ada pasar, tapi orang belanja di supermarket. Jadi pasar seperti di Indonesia, pasar tradisional dalam bentuk bangunan itu hampir saya belum pernah ketemu. Ada street market atau kayak gini ya, department store gini. Wow, ini kayak pasar beneran. Anak-anak akan belanja stroberi, gede-gede ya stroberinya. Yuk. Ya, act like native ya. Ini turis tapi belanja seperti penduduk ya. Kita belanja buah. Ya, di belakangnya tuh penduduk ya. Turis nggak mungkin bawa belanja sayur. Enaknya gini ya. Jadi everyday tourism nih. Kita bisa ikut. Nah, ini bukan pasar tapi supermarket. Satu pemilik. Ya, di Jepang gitu ya, satu pemilik. Nah,
Jadi tidak ada jual beli dengan pedagang, tidak ada tawar menawar. Ini pasar modern, tapi ya namanya juga ada transaksi, ada relasi sosial meskipun transaksional. Kita kembali lagi di Kamakura Street Market karena ternyata warung yang kita tuju tutup. Ya kami mau ke Yokohama sebelum menuju Tokyo dan kita coba cari udon atau makanan sukiya yang ada di sana. Ya memang kota kecil seperti Kamakura ini sudah tutup, sudah banyak yang tutup ya jam segini, meskipun masih ada yang buka itu. Nah karena kita ke kota kecil, tapi asiknya di Jepang di kota kecil gitu everyday life-nya bisa lebih kerasa ya. Oke, nah saya akan berjalan menuju stasiun dan itu akan saya mengakhiri liputan saya di Kamakura Street Market di Jepang ya, satu kota yang dekat dengan Yokohama, kota kecil ya, kota turis tohnya ini karena ada pantai, ada kereta, tapi saya tetap melihat pasarnya ya, street market. Nah ini keluarga saya jalan, namanya street market ya, jalan-jalan tapi nggak bisa belanja. Tadi sempat belanja strawberry ya, ini ada yang produk kulit macam, namanya street market tapi ya sudah sepi ya. Oh ya, kota ini wisatanya adalah surfing ya, di Jepang ada pantai, jadi mungkin yang lifestyle, yang adventure ini banyak yang dijual di sini beberapa. Wah kalau pijat ini ya orang turis itu jalan kaki, jadi pasti pegel ya. Nah stasiun dari depan. Nah di end of the market kalau di Jepang ya, jalur-jalur itu banyak di-generate oleh stasiun. Jadi ini di end of the market adalah stasiun dan rasanya saya juga harus mengakhiri tayangan saya di Kamakura Street Market di Jepang. Ya, waduh, Agus Eko Madio masih bersama Anda ya, arsitek pasar. Dan demikian liputan saya di Kamakura Street Market. Saya harus bergegas menyusul keluarga saya yang masuk ke stasiun. Sampai juga dengan saya, kita belusukan lagi di pasar-pasar berikutnya. Ciao.